Tema kita adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kata berbakti kepada orang tua ini sudah kita dengar dari sejak kita kecil. Kalau kita dipertemukan dengan tetangga, dengan keluarga, semoga jadi anak yang berbakti pada orang tua, semoga jadi anak yang soleh, semoga tercapai cita-cita. Tapi makna berbakti orang tua itu belum kita rasakan. Kita tahu katanya, tapi belum kita rasakan maknanya. Baru kita merasakannya ketika sudah punya anak. Jadi bagi yang masih muda, belum punya anak, itu dia belum bisa merasakan. Nanti ketika dia menikah, istrinya hamil, muntah-muntah, sakit pinggang, nah di situ baru terbayang ibu. Oh, begini ibu saya dulu waktu mengandung saya. Pertama-pertama hormon tubuhnya tidak normal, maka bawaannya, penciumannya juga ikut tidak normal. Karena terjadi sesuatu pada dirinya. Akhirnya penciumannya amat sangat tajam. Setelah itu janin mulai tumbuh dalam rahimnya. Setiap hari membesar, rahimnya membesar, ususnya mengecil. Napasnya sesak. Tulang belakangnya membengkok. Suhu badannya panas, kulitnya menghitam, giginya sakit. Jadi sangat aneh kalau ada perempuan yang melawan ibunya. Karena perempuan saat mengandung anak, dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya dulu. Saya tidak dapat merasakan apa yang dirasakan ibu saya. Saya hanya melihat istri saya. Tapi saya bisa agak-agaknya begitulah dulu ibu saya saat mengandung saya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita lihat, kita jalan, kita melihat muntah kita. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak bisa kita fahami maknanya kecuali dengan berjalannya waktu usia. Semakin tua, semakin bertambah umur, semakin kita memahami hakikat hidup. Di antaranya adalah merasakan yang dirasakan orang tua 25 tahun yang lalu. Kalau menikah umur 25, 26, 27, 30, lalu kemudian istri hamil, barulah faham, oh itu ternyata yang dirasakan orang tua dulu. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tidak pernah merasakannya, dia tidak tahu. Walaupun kalimat itu sering dia dengar, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Makanya perlu untuk suami ikut, kalau tidak sanggup melihat, paling tidak menemani saja di ruang bersalin. Bukan sekedar menguatkan istrinya, tapi setelah keluar dari situ dia akan cium tangan orang tuanya yang selama ini dia melawan. Yang jadi masalah adalah ketika kita merasakan makna berbakti kepada orang tua dan kita mau berbakti, orang tuanya sudah tidak ada. Disitulah baru terasa bahwa hidup ini tak ada gunanya. Kalau ada orang mengatakan hidup ini hampa, hidup ini tak berguna, itulah baru bisa dirasakan. Jadi memang kita terlalu perasaan kita terlalu kasar untuk memahami beberapa kalimat-kalimat yang diungkapkan orang-orang tua kita dulu. Begitu juga saat kita menasihati anak-anak kita.
kamu mesti berbakti pada orang tua. Nanti 25 tahun akan datang, baru dia merasakan. Seperti kita juga merasakannya setelah berlalu. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, sahabat hijrah bersama UAS sekalian, kalau masih hidup orang tua, senangkanlah hatinya, buat dia bahagia. Mereka tidak pernah minta apa-apa dari kita. Mereka hanya ingin kita baik. Mereka hanya ingin kita dekat dengan Allah. Senang sekali hati dia kalau melihat kita pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Lebih bahagia dia daripada kita kirimkan dia emas, makanan, tapi kita jauh dari Allah. Itulah makna doa yang ada dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup dan anak-anak kami qurrata a'yun, orang yang sejuk dipandang mata. Saya ketika ada orang 70 tahun, bapak dosen duduk, kami sama. Ustaz Somad tahu arti qurrata a'yun? Oh iya Pak, sejuk dipandang mata. Kata dia, anak saya kaya, datang ke rumah, mobilnya mahal, duitnya banyak, dia bawa oleh-oleh, tapi mata saya panas. Kenapa panas Pak? Celananya sempit, pakai celana jeans, nggak pakai jilbab. Jadi makna qurrata ayun itu bukan bawa mobil mewah, kue-kue. Makna qurrata ayun itu adalah anak perempuan yang datang ke rumah dengan jilbab panjang, baju panjang, cium tangan, kata-katanya lembut. Ini cucu kakek, ini cucu mbah, ini cucu bapak. Tolong bacakan amma yatasaalun nak, tolong bacakan Ar-Rahman. Itu menyenangkan hati dia luar biasa. Itulah makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Andai orang tua itu tidak Islam sekalipun, apakah boleh kita lawan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu tidak Islam, lalu dia memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti dia, jangan patuh. Kita hanya disuruh jangan patuh, tapi untuk melawan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik. Bagi saudara-saudaraku yang sudah hijrah, yang sebelumnya belum Islam, sudah jadi mu'allab, jangan sampai orang tua merasa kehilangan anaknya. Dulu saya sangka anak saya ini kalau masuk Islam nanti saya dibunuhnya Pak Ustadz. Dulu saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam saya akan kehilangan anak. Ternyata setelah dia masuk Islam, dia lebih sering datang ke rumah, lebih sering nelpon, lebih sering bawa makanan. Mereka mengenal Islam justru bukan dari ceramah kita, tapi dari akhlak kita. Kalau menikahi anak gadis orang, jangan sampai dia kehilangan anaknya. Dulu saya sangka kalau saya nikahkan anak saya ini dengan si Anu itu, saya akan kehilangan anak. Ternyata saya sekarang dapat anak 2. Dulu anak saya 1 Pak Ustadz. Sekarang menantu saya itu lebih sayang lagi ke saya daripada anak saya. Allah menempatkan orang tua itu setelah dirinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kepada kamu untuk beribadah hanya kepada Dia saja. Setelah orang tua, setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak sempat bertemu, berbakti kepada orang tuanya? Walamma tamma min hamlihi, ketika hamil ibunya syahrani 2 bulan, ala ashhuril masyhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah yang masyhur. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggal ayahnya di Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Abdullah. Tak sempat dia bertemu dengan ayahnya.
Di saat dia merindukan buah kasih sayang ibu, di situ pula ibunya meninggal. Di antara analisa para ulama, ada yang mengatakan supaya Rasul itu mandiri, betul. Ada yang mengatakan supaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkontaminasi pikirannya dengan siapapun, betul. Tapi ada yang lebih halus daripada itu. Rasul tidak sempat durhaka, walaupun Rasul itu maksum. Tidak mungkin Rasul berbuat dosa, tapi tidak ada catatan dosanya. Tak pernah dia susahkan ayahnya, tak pernah dia lawan ibunya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimuliakan Allah. Tak ada catatan dosanya kepada orang tua. Jadi kalau kita masih sempat bersama dengan orang tua, kesempatan yang luar biasa. Belum tentu semua orang bisa. Ada orang minum khamar, mabuk, tapi hidupnya enak. Pengedar narkoba hidupnya tenang, koruptor hidupnya senang. Lalu azabnya di mana? Nanti di akhirat. Tapi ada satu dosa. Dosa ini di dunia dapat, di akhirat juga pasti dapat. Di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Dosa durhaka pada orang tua. Jadi orang yang durhaka itu di dunia pasti dapat, di akhirat dapat. Kalau di dunia sudah dapat, di akhirat kok dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya aja, baru muqaddimahnya aja. Di akhirat nanti baru fullnya 100%. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, jangan sampai kalian melakukan perbuatan ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Uququl walid, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah.